Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Anak-anakku kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Jumpa lagi di pembelajaran PTQ kelas 6. Tetap semangat, ceria, dan ayo siapkan alat tulis kalian. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan merefresh sejenak sekaligus mereview materi yang sudah kita pelajari, yaitu tadabbur surat Al-Insyiqaq dan mencari hukum mat di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1-9. Untuk tadabbur Qur'annya, kita akan mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah saat terjadi hari kiamat. Kemudian yang kedua, mengetahui gambaran pembagian buku amal dan tanda bagi yang menerimanya. Ayo kita simak baik-baik. Are you ready? Yes, we are ready. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Nah, itu tadi lantunan surat Al-Insyiqaq ayat 1-9. Sekarang kita akan memahami kandungan isinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya menjadi kosong, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Kali ini Allah menggambarkan saat terjadinya hari kiamat, tiupan yang dahsyat dari terompet kehancuran malaikat Israfil mengakibatkan langit terbelah. Langit pun tunduk pada perintah Allah, dan memang sudah semestinya demikian. Sementara itu, bumi juga menjadi rata. Ia mengeluarkan semua isi perutnya, baik berupa manusia atau benda-benda yang lain, hingga menjadi benar-benar kosong. Hal itu semata untuk memenuhi perintah Allah. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang beriman dengan gembira. Ketika di dunia, manusia telah berusaha bekerja keras untuk memenuhi segala keperluan hidupnya. Sebagian di antara mereka bahkan berlebihan hingga melupakan hak jasadnya. Sebagian lagi bahkan melupakan Allah, zat yang membuatnya berkecukupan dalam kehidupannya. Sebagian manusia menyadari kekeliruannya ini, sehingga ia pun semakin bekerja dan berusaha keras untuk memenuhi hak-haknya, keluarganya, masyarakat sekelilingnya, dan tentunya hak-hak Allah. Siapapun mereka, baik yang bekerja dan bermalas-malasan dan lupa akan perjumpaan dengan hari pembalasan, atau mereka yang bekerja dan beramal karena yakin akan bertemu Allah, maka pertemuan dengan Allah adalah suatu kepastian. Pertemuan dengan hari pembalasan di Yaumil Hisab.
Setelah dibangkitkan dari kematian, manusia mau tak mau pasti menerima kenyataan melihat catatan amal mereka. Mereka juga menerimanya apa adanya. Dalam surat ini digambarkan cara menerima amal kebaikan. Jika ia menerimanya dengan tangan kanan, maka itu merupakan sebuah pertanda kemudahan yang akan ia jumpai. Kegembiraan dan kebahagiaanlah bagi orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kanannya, menerima sebuah buku kemuliaan. Para penerima buku kebaikan ini bahkan membanggakan diri, dan mereka menunjukkan kepada keluarga mereka yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, demikian tadi isi kandungan surat Al-Insyiqaq ayat 1-9. Semoga bisa menambah keimanan kita. Hikmah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah hendaknya kita sebagai orang yang beriman selalu berharap kelak bisa menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Maka dari itu, kita harus berusaha keras di dunia ini untuk selalu beramal baik. Mari kita penuhi setiap aktivitas kita dengan kebaikan yang diridhoi Allah. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Siap anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya mari kita lanjutkan untuk mencari hukuman di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1-9. Are you ready? Yes, we are ready. Di ayat yang pertama, Idas sama'u syaqqat. Mana yang dibaca panjang? Iya, ada mad tabi'i, fathah diikuti alif, bertemu hamzah dalam bentuk asli, maka termasuk mad wajib mutasyid. Ayat yang kedua, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Mana yang dibaca panjang? Ya, ada ha berharokat fathah diikuti alif, maka termasuk mad tabi'i. Ayat ketiga, wa idal ardu muddat. Mana yang dibaca panjang? Tidak ada yang dibaca panjang. Ayat keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Mana yang dibaca panjang? Ya, huruf ma berharokat fathah diikuti alif, maka termasuk mad tabi'i. Yang kedua, masih ada lagi fi, ada fa kasrah berharokat kasrah diikuti ya sukun, maka termasuk mad tabi'i. Kemudian ada satu lagi, ha berharokat fathah diikuti alif, maka termasuk mad tabi'i. Ayat yang kelima, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Nah, terdapat satu bacaan ha berharokat fathah diikuti alif, termasuk mad tabi'i. Ayat yang keenam, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Terdapat mad yang pertama ya mad tabi'i bertemu hamzah dalam bentuk alif, maka termasuk mad jaiz munfasil. Yang kedua, terdapat sa berharokat fathah diikuti alif, maka termasuk mad tabi'i. Yang ketiga, kaf berharokat fathah diikuti alif, maka juga termasuk mad tabi'i. Yang keempat, lam berharokat fathah panjang, maka termasuk mad tabi'i. Lalu la berharokat fathah panjang, termasuk mad tabi'i. Yang terakhir ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dalam waqaf, maka termasuk mad arid li sukun.
Ayat yang ketujuh, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Mana yang dibaca panjang? Yang pertama, ma berharokat fathah diikuti alif, maka termasuk mad tabi'i. Yang kedua, fathah berharokat dhamma diikuti wawu sukun, maka termasuk mad tabi'i. Yang ketiga, huruf ta berharokat fathah panjang, maka termasuk mad tabi'i. Yang keempat, ada hal berharokat dhammah panjang bertemu huruf ba, maka termasuk mad silah qasirah, dibaca 2 harokat. Selanjutnya, mim berharokat kasroh diikuti ya sukun, termasuk mad tabi'i. Ayat ke-8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Terdapat huruf yang dibaca panjang, ha berharokat fathah diikuti alif, termasuk mad tabi'i. Yang kedua, sa berharokat fathah diikuti alif, termasuk mad tabi'i. Kemudian sin berharokat kasrah diikuti ya sukun, termasuk mad tabi'i. Yang terakhir, ada ra berharokat fathah tanwin di akhir ayat atau diwakafkan, maka termasuk mad iwad. Ayat ke-9, wa yanqalibu ila ahlihi masruran. Yang dibaca panjang adalah la berharokat fathah panjang diikut bertemu hamzah, maka termasuk mad jaiz munfasil. Yang kedua, ha berharokat kasroh panjang bertemu huruf mim, termasuk mad silah qasirah. Yang ketiga, ra berharokat dhamma bertemu huruf wawu sukun, maka termasuk mad tabi'i. Terakhir, huruf ra berharokat fathah tanwin yang dibaca waqaf, maka termasuk mad iwad. Nah, demikian tadi hukum mad yang sudah kita temukan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1-9. Nah, ada berapa mad yang sudah kita pelajari sampai di sini ya anak-anak? Yang pertama, mad tabi'i, mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, mad iwad, mad arid lisukun, mad silah qasirah, dan mad silah tawilah. Ada 7 hukum mad yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya, Bu Guru akan kasih kuis kepada kalian. Yeay. Kalian bisa mengikuti kuis yang akan Bu Guru bagikan di link grup WA. Kalian bisa klik link tersebut, kemudian join gamenya melalui email Google kalian. Masih ingat kan email Google-nya? Nah, nanti bentuk soalnya atau bentuk kuisnya Bu Guru akan kasih 1 bacaan. Kalian pilih hukum mad yang terdapat pada huruf yang bercetak warna merah, seperti contoh seperti ini, mal-qari'ah. Huruf ko itu termasuk mad iwad, mad tabi'i, atau mad silah. Jawabannya adalah mad tabi'i. Kalian tinggal mengklik jawabannya. Kalau sudah selesai, nanti kalian bisa melihat skor kalian masing-masing. Kalian persiapkan dengan baik, akan ada hadiah bagi yang juara pertama. Yeay, apakah kamu? Nah, demikian tadi pembelajaran PTQ hari ini. Kita cukupkan sekian dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.